Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita semua sehat ya, supaya bisa ikut belajar bersama. Sebelum memulai pelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang dipelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Setelah kita membahas mengenai konsep, teknik, dan prosedur pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi tari. Fungsi tari terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada fungsi sebagai upacara atau ritual. Yang kedua, fungsi sebagai hiburan. Yang ketiga, fungsi pertunjukan. Secara nama-nama fungsinya, Ibu yakin kalian bisa mengartikan dari setiap fungsi tari. Kita bahas yang pertama. Dari fungsi upacara merupakan jenis tari yang biasanya digunakan dalam sarana keagamaan yang bersifat sakral atau sebagai sarana upacara adat. Contohnya yaitu tari pendet dari Bali. Yang kedua, tari sebagai hiburan, yaitu berarti tarian ini jelas tujuannya untuk menghibur penonton tanpa ada maksud tertentu. Contohnya, tari giring-giring dari Kalimantan Tengah. Contoh lainnya lagi, bisa juga tarian yang dihadirkan untuk mengisi suatu acara tertentu. Misalnya, di acara pernikahan, acara ulang tahun, acara pesta rakyat, dan masih banyak lagi. Masuk pada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi tari sebagai pertunjukan. Tari sebagai pertunjukan lebih menonjolkan sisi koreografi artistik serta konsep dan ide yang bagus, sehingga menjadi lebih menarik dan indah. Contohnya sendera tari Ramayana. Ada juga tarian-tarian yang ditampilkan di acara festival maupun lomba-lomba yang juga merupakan contoh dari tari sebagai pertunjukan. Masuk pada nilai estetis tari. Yang dimaksud dengan nilai estetis tari yaitu nilai keindahan yang terdapat dalam karya seni. Nilai estetis tari ini terletak pada keindahan geraknya. Keindahan gerak itu bisa kalian lihat melalui wiraga, wirama, dan wirasa. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari wiraga. Apa itu wiraga? Wiraga digunakan untuk menilai kompetensi menari yang meliputi keterampilan menari, hafalan gerak, ketuntasan gerak, dan keindahan gerak. Lalu, apa itu wirama? Wirama berarti fungsinya untuk menilai kesesuaian dan keserasian gerak dengan irama atau iringan. Jadi di sini yang perlu kalian lihat, apakah penari menguasai tempo gerak dengan musik iringan yang digunakan. Musik iringan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu musik internal dan musik eksternal. Musik internal merupakan musik yang berasal dari anggota tubuh. Misalnya, tepukan tangan atau tepukan ke anggota tubuh, lalu ada juga hentakan kaki ke tanah. Contohnya bisa kalian lihat pada tari saman yang berasal dari Aceh. Sedangkan musik eksternal adalah bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari alat musik atau instrumen. Misalnya gamelan, kendang, gong, ketubung, dan masih banyak lagi seperti yang kalian lihat pada pertunjukan tarian secara langsung. Adapun fungsi musik sebagai iringan tari yaitu sebagai iringan penyajian tari, menambah semarak dan dinamisnya tari, mengatur dan memberi tanda efektifnya gerak tari, pengendalian dan pemberi tanda perubahan bentuk gerak. Yang terakhir, ada penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir dari tari. Setelah membahas wiraga dan wirama, yang terakhir ada wirasa. Secara bahasa, sudah jelas ini mengenai rasa si penari untuk menilai kesesuaian gerak dengan tema tari yang terlihat dalam penjiwaan si penari membawakan emosinya terhadap tari yang dibawakan.
Nah, sudah jelas belum mengenai pembelajaran kita hari ini? Jika masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan kepada guru melalui grup WhatsApp kelasnya ya. Sekarang, sebagai evaluasi, silahkan masing-masing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini melalui kolom komentar di Classroom. Batasnya sampai jam pelajaran berakhir. Semoga pembelajaran kita hari ini menambah ilmu baru untuk kita semua. Ibu akhiri sampai di sini materinya. Jangan lupa tetap jaga jarak dan hindari keramaian, kurangi keluar rumah jika tidak penting, dan ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.